Rektor Pusat Pembinaan Kesehatan di Surakarta bisa kita laksanakan dalam satu rangkaian Unisri Job Expo tahun 2025. Sekaligus ini kami laporkan juga kepada Pak Sekdis, ini Unisri tahun yang ke-9 untuk melaksanakan hal yang serupa. 2 tahun ini saya beri nama Unisri Job Expo. Kalau sebelumnya itu Job Fair, ada sedikit perbedaannya. Job Expo itu lebih sedikit luas. Yang pertama ingin saya laporkan bahwa dasar dari kegiatan ini adalah program kerja UPT Industri Career Center RKAD tahun 2025. Kemudian yang kedua, rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta yang merupakan regulasi dari perundang-undangan negara kita, dalam hal ini Permenaker ya, yang ditetapkan bahwa semua lembaga penghasil lulusan harus melaksanakan satu kegiatan yang merupakan kegiatan dalam mediasi dari alumni dengan dunia kerja. Kemudian ya, Permenaker nomor 19 tahun 2017 tentang pembentukan BKK ini sudah dipenuhi oleh Unisri, maka di Pak Sekdis itu sejak 2019 Unisri sudah langsung diberikan tanda daftar oleh Disnaker Kota Surakarta. Perguruan tinggi pertama di Solo. Yang pertama, setelah itu baru di UNS, dan seterusnya. Karena alhamdulillah sampai sekarang ini Unisri taat asas dan hukum negara. Baik, kemudian yang kedua, perusahaan yang berpartisipasi pada hari ini adalah sejumlah 40 perusahaan. Namun realnya ada 34 karena sesuai dengan formasi aturan dari Disnaker, sehingga dengan keluarnya rekomendasi itu ada beberapa perusahaan yang harus kami ucapkan terima kasih untuk tidak bisa ikut pada hari ini karena tugasnya yang berjumlah, sehingga realnya ada 34. Kemudian untuk lowongannya dari 34 itu ada 2.503 lowongan yang sampai dengan jam 12 kemarin kami minggu terakhir, dan itu yang data lowongan yang masuk. Kemudian berikutnya yang keempat, untuk target pengunjung tahun ini kami targetkan 5.000 Pak Sekdis, 3.000 pengunjung, maaf 3.000. Estimasinya berdasarkan penyelenggaraan 2024 kemarin. Ini ekspektasi saya. Tahun 2024 kemarin itu kita 2.500 sekian pengunjung selama 2 hari. Maka saya meyakini untuk tahun ini selama 2 hari ya insya Allah bisa 3.000 mudah-mudahan. Tetapi ingat, ekspektasi itu tidak selamanya sesuai dengan kita. Betul ya? Mungkin itu yang bisa saya laporkan kepada terutama Pak Sekdis selaku mitra Unisri, dan kewajiban khusus bagi Unisri untuk kegiatan ini. Nah, kemudian kemarin yang daftar itu sampai dengan hari TPP Surakarta. Setelah kita rapat dengan BKK, mudah-mudahan tahun ini di bawahnya lagi, sehingga tingkat pengangguran terbuka di Solo itu tahun ini naik Bapak. Angkanya 4,61, itu sekitar 13.500 pengangguran. Itu cukup besar. Nah, meskipun di Jawa Tengah kita paling kecil ya, tapi itu karena ada kenaikan, itulah ya tantangannya. Tentu bahwa itu tidak terlepas dari kondisi ekonomi, kondisi global yang dalam hal ini banyak sekali ketidakpastian, ambiguity dan lain-lain. Itu merupakan tantangan bagi kita. Nah, khususnya bagi para pencari kerja. Kita kenal bahwa Gen Z ini kadang disebut sebagai generasi strawberry ya, indah, bagus, tapi lembek. Nah, tantangannya bahwa bagaimana mencari pekerja yang tangguh, ulet, dan penuh ucap syukur itu yang harus menjadi pedoman sekarang dalam pencarian kerja, karena persaingan makin kuat. Nah, izin Bapak Rektor kami sampaikan bahwa di Dinas Tenaga Kerja kita memiliki program Rumah Siap Kerja. Program Rumah Siap Kerja itu memberikan kesempatan
bekerja seluas-luasnya bagi warga Solo dan Solo Raya, karena Dinas Tenaga Kerja Kota Solo itu menerima semua aduan, menerima konsultasi bukan hanya dari Kota Solo. Nah, saya melakukan pendataan, aduan itu banyak yang dari luar kota. Pekerja bukan orang Solo, perusahaannya bukan dari Solo, tapi diadukan ke Dinas Tenaga Kerja Solo. Tetap kita layani. Itu Dinas Tenaga Kerja Solo itu luar biasa. Karena saya orang baru ya, saya orang baru, saya melihat itu sendiri. Nah, dalam rumah siap kerja ini, bagi adik-adik mahasiswa atau alumni, kita menyediakan apa yang disebut kelas siap kerja. Kelas siap kerja itu mengajarkan bimbingan jabatan dan juga memberikan konsultasi pengajaran untuk membuat lamaran, untuk wawancara, untuk bernegosiasi gaji. Itu kita ajarkan dalam kelas kerja di Dinas Tenaga Kerja. Jadi nanti kalau ada peminat, mereka mendaftar, kita jadwalkan nanti setiap 10 orang kita buat satu kelas. Itu yang kita lakukan di Dinas Tenaga Kerja. Nah, yang paling baru itu adalah program Mas Wali Bapak Respati itu memberikan kesempatan untuk bekerja atau magang di luar negeri, khususnya Jepang, dengan biaya 0, gratis. Ya. Jadi setiap pekerja yang nanti diseleksi akan ditempatkan di Jepang, dia akan dilatih oleh lembaga pendidikan keterampilan kerja. Di situ dia akan dilatih selama 3 bulan dengan biaya kira-kira 40 juta. Itu rata-rata biaya pendidikan itu 40 juta, dan itu oleh pemerintah Kota Solo digratiskan dalam tanda petik. Kita bekerja sama dengan beberapa bank himbara, himpunan bank negara. Mereka akan pakai skema pembiayaan kredit UKM ya, kredit UKM dengan bunganya 6% 1 tahun, cukup rendah. Jadi nanti bank himbara akan membayar ke SPK-nya, pekerjanya tidak bayar sama sekali, cuma nanti memang dia selama bekerja akan dipotong. Itu sudah cukup bisa membantu mereka yang bekerja. Sayangnya minat dari orang Solo